Ya, jadi bisa membaca Arab Gundul itu yang paling pertama adalah sejauh mana ya seberapa banyak kosakata yang sudah kita ketahui. Kalau kosakata kita masih terbatas, masih sedikit, ya akan sulit. Begitu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin tidak ada harokatnya bisa membaca karena sudah hafal, sudah terbiasa gitu. Ya, jadi itu kunci yang pertama itu, mengetahui bentuk kata. Nah, dalam bentuk kata ini juga perlu diketahui ada yang disebut dengan jamid dan ada yang disebut dengan mustaq. Jamid itu berdiri sendiri, tidak memiliki pecahan. Ya, misalnya kolamun, pulpen, ya, baitun, rumah, asadun, singa. Ya, itu tidak berpecah kata-kata itu. Ya, dia hanya berdiri sendiri saja. Ini disebutnya jamid. Nah, untuk yang jamid ini sudah cukup diatasi dengan mufradat atau kosakata. Ya, jadi kalau kita buka kamus itu ketemu ya, ya artinya misal kalamun pulpen sudah selesai. Ya, tapi ada juga kosakata itu yang disebut dengan mustaq. Ya, nah mustaq ini dia memiliki pecahan-pecahan. Ya, memiliki pecahan-pecahan sehingga tidak cukup kita hanya membuka dari kamus. Begitu. Misalnya ya'lamuna, kata ya'lamuna misalnya. Ya, ketika kita mencari di kamus itu hampir tidak ada kata ya'lamuna. Kenapa? Karena kata ya'lamuna itu pecahan ya dari kata alima, ya dari kata ilmun, pecahan dari kata ilmun. Nah, sehingga kata-kata yang mustaq ini kita harus mengetahui kata dasarnya. Ya, dia memiliki akar katanya apa, lalu perpecahannya atau perubahan-perubahannya itu seperti apa pola-polanya. Nah, ini menjadi satu ilmu tersendiri dalam bahasa Arab yang disebut dengan ilmu tasrif atau ilmu sorof. Ya, sehingga kata yang mustaq ini harus diatasi dengan ilmu tasrif. Ya, karena tidak mungkin pecahan-pecahan kata ini semuanya dituliskan di dalam kamus. Ya, begitu. Tanpa ada kata-kata pecahan saja sudah begitu banyak sekali ya kosakata bahasa Arab itu. Ya, apalagi sekarang dengan pecahan-pecahan mau ditulis semua. Ya, tidak mungkin. Nah, sehingga kita perlu mengetahui ilmu tentang perubahan dari satu. Paling tadi nggak rekam di mana? Di dia. Biasa.
Ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu tidak bisa dirubah-rubah. Ahmad makan roti, bisa nggak dibalik misalnya roti makan Ahmad, kan nggak bisa. Mananya udah beda gitu, udah rusak ya. Makan roti Ahmad itu udah beda lagi maknanya. Kalau dalam bahasa Arab, ya bisa dirubah posisinya, tapi maknanya sama. Ya, misalnya Ahmad yakulul hubza. Yakulunya bisa didahulukan, yakulu Ahmadu al-hubza. Atau hubzanya didahulukan bisa al-hubza yakulu Ahmad. Maknanya tetap sama. Ahmad makan roti asalkan harokat terakhirnya tidak dirubah. Ahmadunya doma ya sebagai pelakunya. Hubzanya fathah sebagai objek, tidak dirubah. Posisinya mau dirubah-rubah, kata ini di mana saja, ya tetap sama. Jadi kaya di dalam mengungkapkan, di dalam uslub. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, ya, keistimewaan bahasa Arab itu menurut Ibnu Jinni adalah dengan balaghahnya. Bibalaghatiha. Jadi bagaimana bahasa itu ya dikemas, disusun agar bisa sesuai dengan lawan bicara. Disesuaikan dengan kondisi lawan bicara. Begitu ya. Nah, itu yang pertama tadi ya, mengetahui bentuk kata ya atau sigat. Ya, yang kedua mengetahui kedudukan kata atau mauki dalam struktur kalimat. Nah, jadi kalau tadi kita mengetahui bagaimana terbentuknya suatu kata, yang kedua ini mengetahui bagaimana terbentuknya suatu kalimat. Bagaimana kalimat bahasa itu disusun. Ya. Nah, ketika kalimat itu sudah disusun, ya kata-kata dalam bahasa itu, ya ada kondisi akhirnya itu bisa berubah. Ya, misalnya tadi Muhammadun ya, Muhammad itu kan bisa berubah, bisa doma Muhammadun, bisa fathah Muhammadan, bisa Muhammadin. Berubah-ubah ya. Begitu. Nah, ketika ada di dalam struktur kalimat, ya itu sudah ada ketentuannya tersendiri. Ya, apakah dia harus dibaca doma, fathah atau kasrah? Ya, ketika sudah ada di dalam kalimat, ada hukumnya. Ya. Nah, hukum-hukum kondisi akhir kata di dalam kalimat ini, inilah yang dibahas di dalam ilmu nahu. Ya, yang dibahas di dalam ilmu nahu. Ya, salah satu contoh sebagaimana yang tadi saya sampaikan, kalau dia itu berupa pelaku atau subjek, ya maka dia harus dibaca doma misalnya. Nah, ini disebutnya marfu. Ada istilahnya ya, salah satu tandanya adalah doma. Kalau dia itu sebagai objek, maka dibaca fathah. Ya, ini disebutnya mansub. Gitu, seperti tadi Yaqulu Ahmadu al-Hubza. Ya, kenapa dibaca Ahmadu doma? Karena posisi dalam kalimatnya itu sebagai fa'il, sebagai subjek, pelaku. Makan ya, siapa yang makan? Ahmad. Kemudian al-Hubza, roti. Kenapa dibaca fathah? Ya, karena posisi dalam kalimatnya itu sebagai objek yang dimakan gitu. Makan apa? Makan roti, objek. Begitu. Jadi ketika kita mengetahui ya, posisi kata dalam kalimat, ya hukum-hukumnya ya seperti tadi ya, subjek itu dibaca doma, ya objek dibaca fathah. Ya, maka ketika tidak ada harokatnya, kita bisa membaca. Ya, kita bisa membaca. Ya, kulu Ahmadu al-Hubza. Karena kalau misalnya dibalik ya kulu Ahmad al-Hubza itu jadi berubah artinya. Ya, roti makan Ahmad kan itu. Nggak cocok. Begitu. Nah, jadi itu langkah yang kedua mengetahui kedudukan kata dalam struktur kalimat. Ini diatasi oleh ilmu nahu. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana cara menerjemah.
Ya, menerjemahkan itu berarti dengan menggabungkan 3 ilmu tadi yang diperlukan, yaitu kosakata, mufradat, yang kedua tasrif, ilmu tasrif, dan yang ketiga ilmu nahu. Jadi minimal 3 ilmu itu ya sebagai bekal untuk bisa membaca. Baik, ya itu sedikit, nanti kita sedikit-sedikit aja ya sambil mungkin karena para peserta juga sudah pernah belajar mungkin ya Nahu Sorom gitu ya, sehingga saya tidak membahasnya dari awal sekali gitu loh. Bisa nanti dari kesulitan apa ya bisa kita pecahkan sambil kita pakai. Nah, baik, kita masuk ke pembahasan kita ya, sambil kita praktekkan ya isim atau bisa ditampilkan nama mati ya dia alis babi gepeng ibu kita masuk ke pembahasan kita halaman 5 ya. Tamhidun wa manhajul bahsi. Tamhid itu pendahuluan. Pendahuluan. Nah, ini apa ini? Isim fi'il atau huruf? Tamhidun. Ya. Ada tandanya ya, tanwin. Berarti dia. Kemudian wa itu artinya apa? Dan ya, dan. Wa ini termasuk kategori apa? Fi'il atau huruf? Huruf, dia kata sambung. Nah, diketahui apa saja yang termasuk huruf. Ada yang disebut dengan jar, ya min, ilan, ala, hiruba, ya bakaplan. Ada yang termasuk huruf atau penghubung, seperti wa, ya, au, summa, ya hatta, ya lakin, dan sebagainya. Jadi harus mengetahui macam-macamnya. Ya, manhajul bahsi. Ya, nanti yang apa namanya sudah belajar, misalnya kenapa dibaca tamhidun domah? Ya, itu kan ada alasannya. Kenapa tidak dibaca tamhidah dan tamhidin? Ya, jadi alasan ada posisi dia ya di dalam kalimat ini. Yaitu kalau judul itu biasanya dia sebagai khobar. Ya, dari mubtada yang dibuat. Ya, jadi asalnya itu hadza tamhid. Ya. Jadi asalnya ada mubtada ya. Ini adalah pendahuluan. Tapi itu khobar dari mubtada yang dibuat. Waw itu atau. Ya, atau itu artinya penghubung ya, menghubungkan kepada sebelumnya. Nah, kalau ada waw misalnya ya sebagai atau, maka setelahnya itu kata setelahnya mengikuti kepada kata sebelumnya, kepada yang diikutinya. Nah, karena tamhidun itu doma, maka kata yang terletak setelah wawunya dibaca doma juga. Tamhidun waman haju, karena mengikuti kepada tamhidun. Tidak dibaca manhaja atau manhaji. Begitu. Ya. Nah, kemudian kenapa ini tidak tanwin, tidak manhajun gitu? Saya tahu barangkali sudah belajar. Ya, kenapa dibaca manhajun tidak tanwin? Ya, karena ini menjadi mudhof. Ya, mudhof itu isim ya yang disandarkan ke isim setelahnya. Ya, nah disebutnya mudhof. Jadi isim disandarkan kepada isim setelahnya, biasanya menunjukkan kepemilikan ya. Begitu. Misalnya Baitullah, rumah Allah.
Ya kan? Kalamu Muhammadin, pulpennya Muhammad. Itu kan menunjukkan kepemilikan. Jadi isim disandarkan kepada isim berikutnya. Nah, isim yang pertama disebut mudhof, isim yang kedua disebut Mudhof ilaih. mudhof ilaih. Nah, mudhof itu hukumnya tidak boleh ada tanwin dan tidak boleh ada alif lam. Sehingga tidak boleh dibaca manhajun. Nah, dia mudhof ya, manhajul bahsi. Nah, bahasinya kan tadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu hukumnya majrur. Ya, tanda majrur adalah kasroh. Ya, tanda utamanya adalah kasroh. Sehingga dia harus dibaca kasroh. Manhajul bahsi. Itu ya diantara bagaimana teorinya ketika kita membaca ya dan praktek. Jadi tamhidun pendahuluan dan manhaj pembahasan. Jadi beliau penulis rahimahullah taala dan sekaligus pengantar ini memuat manhaj atau metode ya bahsi pembahasan. Jadi bagaimana metode pembahasan dalam kitab ini ya tamhidun pendahuluan. Naqsudu bidda'wati yang kita maksudkan dengan dakwah ad-da'watu ilallah. Dakwah ya adalah dakwah kepada Allah, mengajak kepada Allah. Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman kul hadhihi sabili. Ya uzubillah minasyaitonir kul hadhihi sabili. Katakanlah ini adalah jalan adu ilallah. Ya, aku menyeru kepada Allah. Ya, nah ilah ini termasuk huruf jar ya. Ya, kalau ada huruf jar, isim setelahnya itu majrur, tanda utama majrur itu kasroh. Jadi ilallahi, tidak boleh dibaca ilallahu atau ilallah, nggak boleh. Ya, huruf jar itu yang paling populer ada 9. Tinggal dihafalkan saja. Min, ila, an, ala, dua, bakakla. Ini termasuk ila, jadi ilallah. Ala basiratin di atas basirah. Maksud basirah itu adalah ilmu, di atas ilmu. Jadi jelas sekali ya di ayat ini jelas ketika kita berdakwah kepada Allah harus berlandaskan kepada ilmu. Ana wa manitabani, saya dan orang yang mengikutiku ya. Wal maksud bidakwati dan yang dimaksud dengan dakwah ilallah kepada Allah ad-dakwah ila dini adalah dakwah kepada agamanya wa huwal Islam. Jadi maksud berdakwah kepada Allah, mengajak kepada Allah ya kepada agama Allah. Karena Allah sudah menurunkan ya agamanya ya melalui nabi, rasul dan juga kitab yang diturunkannya. Begitu ya. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Surat Ali Imran ya. Alladzi ja'a bihi Muhammadun. Kenapa dibaca Muhammadun? Karena fa'il dari ja'a. Ya. Kalau ada kata kerja fi'il ya, itu dicari mana fa'ilnya, pelakunya. Fa itu posisinya selalu di depan. Yang dibawa, daja itu asal artinya datang. Tapi karena setelahnya ada bi, ja'a bi, artinya membawa. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW min Rabbihi dari Rabbnya Subhanahu wa Ta'ala. Ya, fal Islamu huwa maudu'un da'wati wa haqiqatuha. Ya, Islam adalah ya maudu itu artinya isi ya konten dakwah dan hakikatnya. Hakikat dari dakwah itu sendiri wa hadza huwal aslul awwalu lid da'wati. Ini adalah asal yang pertama untuk dakwah. Karena kan ini kan kitabnya usul dakwah. Pokok-pokok dakwah. Ya, usul itu bentuk jamak ya banyak. Kalau bentuk satunya aslun, mufrad. Jadi dalam bahasa Arab itu tadi kita harus mengetahui macam-macam isim. Isim dalam bahasa Arab itu
Ya, semuanya ya, bahkan dibedakan antara untuk bilangan satu yang disebut dengan mufrad, untuk bilangan dua musanna, untuk bilangan tiga ke atas banyak jamak. Nah, jadi antara bentuk mufrad, musanna, jamak itu berbeda dalam bahasa Arab. Usulun itu jamak, artinya asal-asal, pokok-pokok. Tapi kalau untuk satu pokok aslun. Ya. Jadi bahasa itu dibedakan dari segi bilangan tadi ya, mufrad musanna jamak, dan juga dibedakan dari segi jenis. Ada yang jenisnya laki-laki mufrad, ada yang jenisnya perempuan muannas. Ya, jadi bahasa itu selalu dibedakan begitu. Jadi karena nama kita berarti usul dakwah, pokok-pokok dakwah. Nah ternyata pokok-pokok dakwah itu jumlahnya ada 4. Yang beliau sebutkan dalam mukadimah ini, pendahuluan. Aslul awal, pokok yang pertama adalah maudu'ud dakwah, konten dakwah. Ya, jadi yang pertama kontennya dulu ya. Konten dakwah yaitu apa? Islam. Islam itu sendiri. Jadi yang akan kita dakwakan itu apa? Ya Islam. Yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Gitu ya. Nah, sehingga nanti dalam pembahasan beliau ini pertama kali dibahas tentang Islam. Apa itu Islam? Yang akan kita dakwahkan, konten dakwah kita. Kemudian yang kedua, waqad ballaghar Rasulul Karimu, sungguh Rasulul Karim yang mulia telah menyampaikan. Ya, ballagha itu sering kita sebut tabligh. Tabligh itu menyampaikan. Ya, tabligh akbar. Tabligh itu dari bahasa. Ya, dari kata ballagha yuballighu tablighon. Tablighon itu bentuk masdar. Nah, ini dipelajari dalam ilmu tasrif. Ya, makanya sambil dibaca-baca lagi nanti kalau yang udah pada lupa ya bukunya biar nanti nyambung gitu pas ketemu lagi nyambung gitu ya. Kemudian hadal islama dibaca fathah hadal islama. Kenapa? Karena hadanya itu sebagai objek. Rasul telah menyampaikan apa? Ini Islam ini. Ya, sehingga Islamanya juga dibaca fathah. Al-azima yang mulia ahsana tablighin dengan sebaik-baik penyampaian wa akmalahu dan yang paling sempurna ya wa zalla yad'u ilallah dan beliau masih atau terus menerus ya mengajak menyeru kepada Allah. Ya, zalla ini termasuk saudarinya kana. Kalau yang sudah belajar ya ada yang disebut kana wa huwa ya kana wa akhwatu, kana dan saudari-saudari ya. Nah, kalau apa namanya kalimat dalam bahasa itu kan cuma dua ya dibedakan. Ya, ada yang diawali isim disebut jumlah ismiyah. Ada yang diawali fiil disebut jumlah fiiliyah. Ya, cuma dua dalam bahasa itu jenis kalimat. Nah, nanti masing-masing dari jumlah ismiyah dan fi'liyah punya unsurnya tersendiri. Nah, untuk jumlah ismiyah yang paling pokok unsurnya itu mubtada khobar. Mubtada khobar. Misalnya al ilmu nafiun. Ilmu itu bermanfaat. Nah, mubtada dan khobar hukumnya harus marfu dua-duanya ya, tanda utamanya itu doma. Sehingga dibaca doma akhirnya. Al ilmu doma kan. Nafiun doma. Gitu ya, dibaca doma. Tidak boleh dibaca al ilma nafian, nggak boleh. Al ilmi nafian nggak boleh karena itu hukum. Hukumnya begitu. Mubtada dan khobar itu doma dibacanya. Ya, mubtada khobar. Nah, tetapi ketika dimasuki oleh kana ya kana dan saudari-saudarinya, artinya yang memiliki hukum yang sama. Ya kana ada asbah, amsa gitu ya, zola dan seterusnya. Nah, ketika dimasuki oleh kana, hukumnya itu yang mubtadanya itu tetap marfu domah, sedangkan khobarnya yang keduanya jadi fathah, berubah jadi fathah. Jadi yang asalnya al ilmu nafiun ketika dimasuki kana kanal ilmu
Nafi'an jadi fathah. Begitu. Ini sebetulnya mudah ya dipahami. Sedikit-sedikit aja kita ambil yang mudahnya ya, ambil praktek. Jadi zalla, jadi Rasulullah SAW masih terus menerus yadu. Nah yadu ini khobarnya, tapi dia berupa fiil, bukan isim gitu ya. Masih terus menerus mengajak kepada Allah mundu sejak an akramahullahu, Allah memuliakannya. Ya Allah, kenapa dibaca Allahu? Fa'il dari mana? Dari akrama. Akrama memuliakan. Siapa yang memuliakan? Allah. Berarti dia harus dibaca dhamma karena dia pelaku. Sedangkan objeknya itu hu-nya kembali kepada Rasul. Cuman dia domir ya. Jadi ada kata-kata yang tidak berubah akhirannya. Itu disebut dengan isim mabni. Tidak berubah ya. Jadi hu tetap aja hu, nggak bisa jadi a, nggak bisa jadi nggak berubah, itu disebut mabni ya. Domir ya, kata ganti ya. Sejak Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dengan risalah ila. Nah ila tadi huruf apa? Huruf jar. Kalau ada huruf jar setelahnya apa? Kasrah. Berarti ilahi ini kasrah. Tidak boleh dibaca ilahinu atau ilahina. Begitu ya. Ilahini intiqalihi ya, sampai waktu. Ini itu kan waktu ya. Waktu berpindahnya ila jari rabbihil karim, kepada atau ke sisi Robnya yang mulia ya. Maksudnya sampai wafat. Ya, jadi berpindahnya ke sisi Robnya. Jadi Rasulullah terus-menerus berdakwah selama hidupnya itu. Walihada arsalahullah ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengirimnya ya, ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi, inna arsalnaka, sungguhnya kami mengutusmu syahidan, sebagai seorang saksi ya, karena Rasul itu menjadi saksi bagi umatnya. Sedangkan umatnya menjadi saksi bagi umat-umat yang lain. Ya kan? Sebagaimana di surah Al-Baqarah itu. Ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Ya, terus wa yakun Rasulullah alaikum syahida. Jadi umat Nabi Muhammad menjadi saksi bagi seluruh manusia, ya, sedangkan Rasulullah menjadi saksi bagi umatnya, bagi kalian gitu. Ya, syahidan sebagai saksi, wa mubasyiran memberikan kabar gembira, wa nadhiran dan memberi peringatan, wa da'iyan ilallah dan sebagai dai kepada Allah biizni dengan izinnya, wa sirajan munira dan sebagai pelita yang terang benderang, yang menerangi ya. Munira itu kalau nanti sudah punya ilmu tasrifnya bisa digali. Muniron misalnya itu bentuknya adalah isim fa'il dari kata anara yuniru. Ya, wazan af'ala yuf'ilu. Tasrif itu semuanya ada 22 bab. Ya, jadi para peserta sekalian, dengan menguasai 22 bab tasrif, ya, insya Allah kita akan bisa menelusuri setiap kata. 22 bab saja, gampang dihafalin. Tidak sulit. Ya, tidak sulit. 22 bab ya. Semuanya ada di buku ini, di antaranya. Ya, semuanya 22 bab. Misalnya munirun ya, dari kata anara yuniru, wazan af'ala yuf'ilu. Surasi mazid fi bab 1 ya, af'ala yuf'ilu if'alan, anara yuniru inarotan, ada tak marbutanya. Munirun munarun. Munir ya, jadi munir itu isim fa'il. Isim fa'il itu menunjukkan makna pelaku yang menerangi. Begitu ya. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam adai al-awwal, dai yang paling awal ilal Islam, kepada Islam, fadai idzan huwal asrutani dakwah. Dai oleh karena itu ya, izan oleh karena itu, atau jadi kalau begitu adalah
asal pokok yang kedua untuk dakwah. Jadi pokok yang kedua, kalau tadi yang pertama apa? Maudu dakwah, konten dakwah. Pokok yang kedua, ada dai-nya itu sendiri, orang yang melakukan dakwah. Sehingga nanti setelah selesai dibahas tentang Islam, tentu pembahasannya secara global. Dari mulai pengertiannya apa, ya, dasar-dasarnya seperti apa, syariat-syariatnya secara global, itu harus paham dulu konsep Islam secara utuh, keseluruhan. Nah, makanya penting bagi seorang dai sebelum dia berbicara rincian, kadang-kadang kan kita sekarang itu diributkan dengan masalah khilafiyah gitu ya, furu. Karena udah langsung ke situ gitu. Padahal kita bisa bicara Islam yang dasar dulu, yang prinsip dulu. Ya, karena masalah umat yang kita hadapi ini ya bukan hanya misalnya apakah apa subuh kunut atau tidak gitu kan, atau bergerak-gerakan atau tidak tahiyat. Bukan hanya masalah itu, tapi yang kita hadapi justru umat yang tidak sholat gitu. Yang kita hadapi itu. Jadi seorang dai berangkat dulu dari hal yang prinsip, dari hal yang syariat dulu sebelum kepada khilafiyah. Sehingga di sini dijelaskan Islam secara global, secara prinsip-prinsip dasar. Karena prinsip dasar ini juga banyak bertentangan dengan aliran pemikiran yang berkembang. Ya, sekularisme misalnya, liberalisme dan sebagainya. Ini kan menentang prinsip-prinsip Islam. Termasuk aliran-aliran sesat. Ya walaupun mereka secara harus kan gitu ya menyebarkannya. Tapi ini harus disampaikan kepada ya, sehingga orang itu tidak melihat para aktivis dakwah ini kerjaannya hanya ribut gitu ya masalah khilafiyah tadi itu. Jadi makanya ketika orang yang baru mengenal Islam, baru hijrah, ketika melihat orang ribut sana sini, akhirnya mereka menjadi apa? Menjadi ilfil gitu ya, anak muda sekarang ya, jadi ya akhirnya menjauh lagi gitu dari Islam. Ya, padahal penting sekali untuk dijelaskan Islam secara dasar, konsep dasarnya yang begitu indah, gitu ya, begitu bagus, sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Nah itu asal yang kedua ya. Kemudian walladzina da'ahum, dan orang-orang yang didakwahi oleh Rasulullah SAW yang Islam, waballaghum risalahu, dan menyampaikan kepada mereka risalahnya, humul Arab, yaitu orang Arab, wa ghairuhum, dan selain mereka, anna risalatahu ammatun ila jami'il bashar, karena risalahnya itu adalah umum bagi seluruh manusia, ghairu maksuratin 'alal arabi, tidak terbatas kepada orang Arab saja. Maksurah ya, maksurah terbatas. Ya, atau ringkas ya. Makanya ada istilah sholat kosor kan gitu. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, kami tidak mengutus kecuali kafah ya, menyeluruh untuk seluruh manusia, basyirah wa nadhira, memberi peringatan dan memberi kabar gembira dan peringatan. Fal mad'u ilal Islam idan wal asrul talis lidawah. Nah, jadi pokok yang ketiga ini mad'unya, orang yang didakwahi. Nah, berarti kita harus kalau dai tadi membahas tentang bagaimana pribadi seorang dai, karakteristik sifat-sifatnya begitu ya. Itu dai. Kemudian mad'u juga dikenali. Ya, mengenali bagaimana orang yang didakwahi itu gitu. Makanya perlu mengetahui psikologinya kan begitu. Kondisi atau kebutuhan manusia atau permasalahan yang sedang dihadapinya apa gitu. Perlu mengetahui mad'unya. Itu asal atau pokok yang ketiga. Nah, yang terakhir, wa qad qama Rasulullah SAW bidda'wati ilal Islam. Sungguh Rasulullah SAW telah melakukan dakwah kepada Islam bil wasail. Wasail itu jama' dari wasilah. Ya, wal asalib, asalib jama' dari uslub. Ya, dengan sarana-sarana dan metode-metode ya, manahij ini hampir sama ya, salib ya, media dan metode allati auhabiha Allah ilaihi, yang wahyukan kepadanya, wasabita fil Qur'ani was sunnatin nabawiyyatil karimah,
dan telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Wahadil wasail wal asali wa mayatasilu biha, dan sarana dan media ini dan yang terkait dengannya, hiyal aslur rabi'ul dakwati, dia adalah pokok yang keempat untuk dakwah. Jadi yang terakhir dibahas tentang metode dakwah. Cara dakwah itu seperti apa? Nah, tentu cara yang paling bagus, yang paling efektif adalah yang dicontohkan oleh Nabi. Bahkan Quran itu kalau kita kaji, isinya bukan hanya berbicara tentang konten saja, tapi juga tentang cara bagaimana Quran itu memiliki cara untuk berdakwah. Begitu. Ini perlu digali. Fausul dakwati, maka pokok-pokok dakwah idzan ya jadi ya. Kalau begitu arbaatun, apa arbaat? 4. Ini bilangan-bilangannya harus tahu ya. Mulai wahid, isnan, salasa. Itu dasar ya. Kosakata dasar ya harus tahu. Ya, maudu'uha ya kontennya, wadai ya orang yang berdakwah, wal mad'u orang yang didakwahi, wal wasail dan apa tadi wasail? Medianya, sarana ya. Metode dakwah. Nah, jadi dalam kitab ini dari awal sampai akhir ya membahas 4 pokok dakwah ini. Ya, kontennya tentang Islam, dai, mad'u dan wasailnya. Ya, dan semuanya sebetulnya Quran dan Sunnah ya rujukan itu sudah sangat lengkap membahas ini. Ya, karena Islam ini juga keistimewaannya adalah agama yang lengkap, yang sempurna. Ya, hampir tidak membutuhkan kepada konsep-konsep yang lain. Ya, begitu. Bahkan Rasulullah itu sangat luar biasa kalau kita gali sejarah hidupnya, dakwahnya itu ya sangat kaya tentang metode di dalam dakwah. Begitu. Ya. Mungkin itu pembahasan pada kesempatan ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin kalau ada pertanyaan, bangga para asatid dan peserta baik yang online maupun offline yang mau bertanya atau yang diskusikan boleh silakan. Enggak, yang offline yang hadir ada yang mau didiskusikan silakan. Ustaz, bisa ini Ustaz, sedikit informasi terkait nulis sejarahnya ya kita Jadi sudah disinggung sih, cuma untuk perinciannya perlu dilihat lagi nih. Saya juga kurang begitu hafal. Iya nanti ya. Akan depan aja mungkin di dalamnya. dan udah enggak Assalamualaikum Ustaz. Temporer. Assalamualaikum Ustaz. Ya nanti pekan depan mungkin sudah mulai berlatih, ada yang membaca gitu. Pertemuan yang udah siap aja, yang udah siap 2 pekan ke depan. ya 2 pekan ke depan. Jadi misalnya satu apa ya cukup ya mungkin mohon maaf atas
kekurangan. Mudah-mudahan Allah istimamikum. Qul hadza wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Habib yang telah menyampaikan mukadimah ya dari kitab Ushul Dakwah yang disusun oleh Syekh Dr. Abdul Karim Zaidan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, khususnya para duat, para dai yang sekarang ini sedang berkecimpung dalam dunia dakwah. Mungkin saja terima kasih kepada semua peserta, para asatid baik yang sudah hadir menyempatkan waktunya di Sekretariat Dewan Dakwah Provinsi Jawa Barat maupun yang hadir via online ya dalam Zoom meeting. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan yang Allah berikan untuk kita semua. Kita akhiri saja dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.